Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman yang telah menyaksikan video saya pada hari ini, dan terkhusus kepada Ibu Widi Dwi Ernawati selaku dosen pengajar mata kuliah praktik perpajakan. Pada kesempatan ini, saya Nabilatul Izzah akan membahas mengenai cara pengisian SPT masa PPN pada perusahaan PT Ananda. Pembuatan video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah praktik perpajakan. Namun, sebelum saya masuk ke dalam pembahasan kasus, saya akan memberikan sedikit informasi mengenai apa itu PPN. PPN merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai yang muncul karena pemakaian faktor-faktor produksi oleh pengusaha kena pajak atau PKP yang menyiapkan, menghasilkan, dan memperdagangkan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP. Selain itu, PPN adalah kewajiban bulanan bagi pengusaha kena pajak. Jadi dalam satu bulan itu, PKP akan melihat berapakah penyerahan atau penjualan yang telah dilakukannya. Untuk mengetahuinya, yaitu dengan membuat faktur pajak. Faktur pajak adalah bukti pungut pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak. Bagi penjual atau orang yang akan menyerahkan barang, faktur pajak ini merupakan bukti bahwa telah memungut PPN sehingga disebut PPN keluaran. Lalu, faktur pajak ini biasanya dibuat minimal 2 rangkap. Nah, untuk lembar pertamanya akan diberikan kepada pembeli atau penerima jasa kena pajak sebagai bukti bahwa pembeli telah membayar PPN pada saat dia memperoleh barang atau jasa kena pajak. Lalu kembali ke pembahasan kasus. Di sini diketahui bahwa PT Ananda adalah sebuah perusahaan industri mebel yang didirikan pada tahun 2015 dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta sebagai PKP. Lalu di sini terdapat beberapa informasi seperti yang pertama identitas PKP, lalu yang kedua ini diketahui daftar penjualan atau penyerahan selama bulan Mei tahun 2015, lalu yang ketiga ini diketahui pembelian BKP atau perolehan JKP selama bulan Mei tahun 2015. Lalu ini pada kasus diminta yang pertama menghitung PPN kurang atau lebih disetor oleh PT Ananda untuk masa pajak Mei tahun 2015. Lalu yang kedua ini terdapat informasi, jadi apabila terjadi kurang bayar, maka akan disetorkan kurang bayar tersebut pada tanggal 20 Juni tahun 2015. Lalu sedangkan yang nomor 3 ini diketahui bahwa SPT masa PPN ini akan dilaporkan pada tanggal 25 Juni tahun 2015. Sebelum dilakukan pengisian formulir SPT masa PPN ini, PKP diharuskan untuk membuat faktur pajak terlebih dahulu. Nah, faktur pajak ini terdiri dari pajak masukan dan pajak keluaran. Langsung saja ini saya akan membahas pajak keluaran terlebih dahulu yang berasal dari penjualan selama bulan Mei tahun 2015. Nah, pada tanggal 1 Mei ini terjadi pengeksporan satu kontainer mobil mebel ke Jerman. Nah, pada saat kita ekspor, maka kita tidak membuatkan faktur pajak, tetapi kita harus memungut PPN dengan bukti pemberitahuan ekspor barang atau PEB. Dan PPN-nya ini sebesar 0% sehingga nantinya akan langsung dimasukkan ke dalam SPT. Lalu untuk tanggal 1 Mei yang kedua ini terjadi pengiriman tagihan atas penyerahan separtai meja kursi yang berarti membuat faktur pajak per 1 Mei karena pada saat menagih, surat tagihan ini akan dilampiri dengan faktur pajak di mana kodenya ini adalah 02 karena ditujukan kepada bendaharawan pemerintah. Langsung saja di sini saya akan membahas faktur pajak untuk 1 Mei. Di sini yang pertama kali yang harus dilakukan adalah mengisikan kode dan nomor seri faktur pajak.
Untuk kode dan nomor seri faktur pajak ini tidak bisa diisi sembarangan karena memiliki arti pada setiap digitnya. Untuk kode dan nomor seri faktur pajak ini terdiri dari 16 digit yang terbagi menjadi 2, yaitu 6 digit untuk kode dan 10 digit untuk nomor seri. Lalu untuk kode ini ada 6 digit yang terdiri dari 2 digit pertama, yaitu untuk kode transaksi. Kode transaksi ini, kode yang pertama yaitu 01 yang ditujukan kepada selain pemungut PPN atau kepada masyarakat umum. Lalu untuk kode 02 yaitu ditujukan kepada pemungut PPN bendaharawan atau untuk instansi pemerintah. Lalu yang untuk kode 03 yaitu ditujukan kepada pemungut PPN lainnya seperti Pertamina atau BUMN. Lalu untuk kode 04 yaitu ditujukan kepada yang menggunakan DPP nilai lain pemungut PPN. Jadi apabila yang diserahkan itu jasa, maka nama DPP-nya yaitu penggantian. Lalu apabila yang diserahkan adalah impor, maka DPP-nya ini adalah nilai impor. Sedangkan jika ekspor, maka DPP-nya ini adalah nilai ekspor. Lalu untuk kode 05 ini, kodenya ini sudah dihapus karena jarang digunakan. Lalu untuk kode 06 ini yaitu penyerahan lainnya kepada selain pemungut PPN atau pembelinya ini orang asing. Lalu untuk kode 07 ini yaitu transaksi atas PPN yang tidak dipungut. Lalu untuk kode 08 yaitu penyerahan untuk produk-produk yang dibebaskan dari PPN. Lalu yang terakhir ini ada 09 yaitu untuk penyerahan yang semula tidak untuk diperjualbelikan. Lalu selanjutnya ini terdapat digit selanjutnya yaitu digit ketiga yaitu untuk kode khusus. Kode status di sini yaitu terdiri dari 0 untuk normal dan 1 untuk penggantian. Nah, jadi apabila terdapat faktur pajak yang salah, maka harus dibatalkan dan tidak bisa dicoret atau distipu. Nah, sehingga harus diganti dengan kodenya ini juga diganti menjadi 0, yang awalnya 0 menjadi 1. Lalu selanjutnya ini untuk 3 digit selanjutnya yaitu kode cabang yaitu 000 untuk pusat dan untuk cabang dimulai dari 001. Lalu selanjutnya ini terdapat nomor seri yang terbagi menjadi 2 yaitu yang pertama 2 digit ini yaitu tahun penerbitan, lalu 8 digit untuk nomor urut. Lalu selanjutnya kita isikan kode dan nomor seri faktur pajak, yaitu 02 yang berarti ini ditujukan kepada bendaharawan pemerintah, lalu 0 berarti ini faktur pajaknya ini normal, belum terjadi penggantian, lalu 000 berarti berasal dari pusat, lalu 15 ini berarti dibuat pada tahun 2015, lalu 00005510 ini merupakan nomor urutnya. Lalu kita isikan identitas dari PKP dan pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajaknya. Lalu selanjutnya kita isikan keterangannya yaitu separtai meja kursi bulan April tahun 2015 sebesar 60 juta yang berasal dari 100 dibagi 110 dikalikan dengan 66 juta. Sehingga diperoleh PPN yaitu sebesar 6 juta yang berasal dari 10% dikalikan dengan DPP. Lalu kita beralih ke tanggal 3 Mei yaitu menyerahkan meja kursi kepada toko Abadi senilai 20 juta. Nah, di sini terdapat analisis bahwa toko Abadi merupakan pelanggan utama dan melakukan transaksi beberapa kali dan dalam 1 bulan sehingga dibuatkan faktur pajak gabungan pada akhir bulan. Nah, di sini karena diketahui bahwa dibuatkan faktur pajaknya pada akhir bulan, maka pada tanggal 3 Mei ini tidak perlu dibuatkan faktur pajaknya maksudnya.
Lalu ini pada tanggal 5 Mei ini yaitu menerima termin pembayaran kedua sebesar 30 juta atas penyerahan barang kepada PT Sahara Graham. Nah, di sini karena terjadi penyerahan barang kepada PT Sahara Graham, maka perlu dibuatkan faktur pajak. Nah, di sini kita isikan kode dan nomor seri faktur pajaknya yaitu 01 karena di sini PT Sahara Graham ini masyarakat umum ya, jadi diisi 01, lalu 0 ini berarti faktur pajaknya ini normal, lalu 000 ini berarti berasal dari pusat, lalu 15 ini tahun 2015, lalu kita isikan nomor urutnya yaitu 00005511. Lalu kita isikan identitas dari PKP dan pembeli barang kena pajaknya. Selanjutnya kita isikan keterangannya yaitu penyerahan barang sebesar 30 juta dengan diperoleh PPN yaitu 10% dari DPP sehingga dihasilkan 3 juta rupiah. Lalu kita isikan juga ini untuk tanggal pembuatan faktur pajaknya yaitu tanggal 5 Mei tahun 2015. Lalu ini kita beralih pada tanggal 5 Mei yang kedua yaitu menyerahkan secara konsiasi seperangkat mebel seharga 35 juta kepada Valencer Jaya. Nah, di sini karena di sini terdapat penyerahan barang, maka perlu dibuatkan faktur pajak. Nah, di sini langsung saja kita isikan kode dan nomor seri faktur pajaknya yaitu 5512 untuk nomor urutnya. Lalu kita isikan identitasnya yaitu untuk PKP dan pembeli barang kena pajaknya atau penerima jasa kena pajak. Lalu kita isikan keterangannya yaitu penyerahan seperangkat mebel sebesar 35 juta dengan harga jualnya ini sama sehingga diperoleh PPN-nya yaitu sebesar 3.500.000. Yang terakhir kita isikan tanggal dibuatnya faktur pajak yaitu tanggal 5 Mei 2015. Lalu kita beralih pada tanggal 11 Mei yaitu menyerahkan rak dan almari seharga 55 juta kepada Dinas Kesehatan. Dan tagihan ini disampaikan seminggu kemudian. Nah, di sini nih pada analisis ini diketahui bahwa dibuatkan faktur pajaknya ini pada saat penagihan. Nah, sedangkan penagihannya ini yaitu terjadi pada saat seminggu kemudian, seminggu setelah penyerahan barang. Nah, sehingga pada tanggal 11 Mei ini tidak perlu dibuatkan faktur pajak. Lalu beralih pada tanggal 12 Mei, ini diketahui menyerahkan seperangkat almari kepada Tuan Dewangga senilai 5.900.000 secara tunai. Nah, di sini karena terjadi penyerahan barang, maka kita saja masukkan ke dalam faktur pajak dengan nomor kode dan nomor seri faktur pajaknya ini sama karena untuk umum dengan nomor urutnya ini karena pada transaksi sebelumnya ini 5512 maka ini kode dan nomor seri faktur pajaknya ini nomor urutnya ini adalah 5513. Lalu selanjutnya ini kita isikan identitas dari PKP dan pembeli atau penerima jasa kena pajak. Lalu kita isikan keterangannya yaitu satu kontainer mebel yaitu sebesar 5.900.000 sehingga diperoleh PPN-nya yaitu 590.000. Yang terakhir kita isikan tanggal dibuatnya faktur pajak ini yaitu 12 Mei tahun 2015. Lalu kita beralih pada 13 Mei yaitu menerima pembayaran uang muka sebesar 45 juta dari PT Gotex. Nah, di sini karena terjadi penerimaan penerimaan uang muka, jadi ini perlu dibuatkan faktur pajak. Nah, di sini kita isikan kode dan nomor seri faktur pajaknya, lalu identitasnya juga. Lalu kita isikan keterangannya yaitu pembayaran uang muka dari PT Gotex sebesar 45 juta rupiah.
sehingga diperoleh PPN-nya yaitu sebesar Rp4.500.000. Lalu yang terakhir ini kita isikan tanggal dibuatnya faktur pajak ini. Lalu kita beralih pada tanggal 14 Mei, yaitu menerima pembayaran dari PT Sentosa Graham atas penyerahan barang. Nah, di sini terdapat analisis bahwa faktur pajak dibuat tanggal 5 Maret dan telah dilaporkan dalam SPT pada masa Maret 2015. Nah, di sini karena sudah dilaporkan pada bulan Maret, maka pada Mei ini tidak perlu dilaporkan lagi, cukup pada bulan Maret saja. Lalu selanjutnya kita beralih pada tanggal 15 Mei, yaitu menerima pembayaran dari bendaharawan Dinas Pertanian atas penyerahan seperti mebel bulan April tahun 2015 yang tagihannya telah dikirimkan pada 1 Mei tahun 2015. Nah, di sini terdapat analisis bahwa faktur pajak sudah dibuat pada tanggal 1 Mei tahun 2015. Nah, karena faktur pajaknya sudah dibuat, maka pada 15 Mei ini tidak perlu dibuatkan faktur pajak lagi. Lalu kita beralih pada 15 Mei yang kedua, yaitu mengirimkan tagihan kepada Dinas Kesehatan atas penyerahan rak dan almari pada tanggal 11 Mei tahun 2015. Nah, di sini karena keterangannya ini dibuatkan faktur pajak, maka kita perlu dibuatkan faktur pajak. Nah, di sini kita isikan kode dan nomor seri faktur pajaknya, yaitu 02 karena ini kan Dinas Kesehatan, bendaharaan Dinas Kesehatan, lalu kita isikan identitasnya dari PKP dan pembelinya. Lalu kita isikan keterangannya yaitu rak dan almari pada tanggal 11 Mei tahun 2015 sebesar 50 juta sehingga diperoleh PPN sebesar 5 juta rupiah. Lalu kita isikan tanggalnya yaitu 15 Mei tahun 2015. Lalu di sini kita beralih pada tanggal 16. Nah, di sini pada tanggal 16 diketahui yaitu menyerahkan seperangkat meja kepada toko abadi. Nah, ini toko abadi ini kan tadi sudah dijelaskan bahwa dibuatkan faktur pajaknya yaitu pada akhir bulan sehingga pada tanggal 16 tidak perlu dibuatkan. Lalu pada tanggal 18 Mei ini diketahui bahwa pesanan kitchen set seharga 25 juta untuk kebutuhan kantor kepada PT Cinta Damai yang pembayarannya diterima pada tanggal 30 April. Nah, di sini keterangannya yaitu dibuatkan faktur pajak pada saat pembayaran, yaitu pada saat 30 April. Nah, berarti faktur pajak ini tidak perlu dibuatkan pada tanggal 18 Mei karena sudah dibuatkan pada 30 April. Lalu selanjutnya ini pada tanggal 21 Mei, yaitu menyerahkan seperangkat meja makan kepada toko abadi senilai 15 juta. Nah, di sini karena sudah dijelaskan bahwa toko abadi ini pelanggan utama dan dibuatkan faktur pajaknya gabungan pada akhir bulan, maka pada tanggal 21 Mei tidak perlu dibuatkan faktur pajak. Lalu ini pada tanggal 28 Mei ini menyerahkan meja belajar kepada toko abadi sebesar 5 juta. Nah, ini karena toko abadi ini tadi sudah dijelaskan juga pada akhir bulan dibuatkan faktur pajaknya sehingga langsung saja tidak usah dibuatkan pada tanggal 28 Mei. Lalu kita beralih pada tanggal 31 Mei. Nah, di sini terdapat keterangan bahwa atas penyerahan barang kena pajak kepada toko abadi selama bulan Mei tahun 2015 dibuatkan faktur pajak gabungan dengan kode dan nomor seri sekian. Nah, di sini langsung saja kita masukkan ke dalam faktur pajak ini kode dan nomor seri yang sesuai dengan yang ada pada kasus. Lalu kita isikan identitasnya dari PKP dan pembeli barang pajak atau penerima jasa kena pajak. Lalu kita isikan kita isikan keterangan dari masing-masing transaksi, yaitu yang pertama ini meja kursi tanggal 3 Mei 2015 sebesar 20 juta, lalu seperangkat meja makan tanggal 16 Mei 2015 sebesar 10 juta, lalu
seperangkat meja makan tanggal 21 Mei 2015 sebesar 15 juta. Yang terakhir meja belajar tanggal 28 Mei 2015 sebesar 5 juta. Lalu kita total sehingga diperoleh harga jualnya sebesar 50 juta rupiah. Lalu di sini karena tidak ada potongan atau uang mukanya, maka DPP-nya ini sama dengan harga jual sehingga diperoleh PPN-nya yaitu 10% dari DPP sehingga diperoleh PPN-nya yaitu 5 juta rupiah. Lalu yang terakhir ini karena yaitu 3. Lalu yang terakhir ini diisi tanggal dibuatnya faktur pajak yaitu 31 Mei tahun 2015. Sekian penjelasan saya mengenai pajak keluaran. Untuk pajak masukannya ini akan dijelaskan pada video berikutnya.